Yuk kita mulai lagi ke pangkat tak sebenarnya. Nah, di pangkat tak sebenarnya ini kita akan membahas tentang pangkat nol, pangkat bilangan bulat negatif, dan pangkat pecahan. Nah, di pangkat nol dan pangkat bilangan bulat negatif. Nah, di pangkat nol di sini ada istilah bilangan berapapun yang dipangkatkan nol hasilnya satu. Ya, syaratnya A-nya itu nggak boleh sama dengan nol. Nih, maksudnya A-nya itu yang mana? Yang ini nih, ya. A-nya nggak boleh nol, karena nol pangkat nol, tiba-tiba satu suka jadi aneh juga ya. Jadi di sini angka berapapun bisa kecuali angka nol. Jadi kalau misalnya 2 pangkat nol, sejuta pangkat nol, negatif sejuta pangkat nol, itu hasilnya satu. Oke, nah selanjutnya kita akan ke pangkat bilangan bulat negatif. Nah, di sini bentuk umumnya. Ini adalah pangkat bilangan bulat negatif bentuk umumnya ya. Nah, di sini bisa menjadi pangkat bilangan bulat positif, konsekuensinya jadi bentuk pecahan. Nih ya. Jadi di sini negatifnya udah hilang, cuman n-nya doang. Contohnya kayak begini. Nah, 3 pangkat minus 5 itu bisa menjadi pangkat bilangan bulat positif, hasilnya itu jadi 1/3 pangkat 5. Negatifnya udah hilang. Ya, ini nilainya sama aja. Ya, jadi biasanya kalau di soal-soal dia mintanya ubahlah menjadi bentuk pangkat positif. Nah, kayak gini. Kalau selanjutnya, bagaimana kalau modelnya pecahan? Nah, kalau pecahan juga begini. Pecahan juga kalau misalnya 1/4 pangkat minus 2 ada di bagian penyebut nih pangkat negatifnya. Dia akan berubah menjadi 4 pangkat 2 saja, nggak ada negatifnya. Dan bukan bentuk pecahan lagi. Ya sebenarnya sih prinsipnya sama, ini kan 3/1 diputar jadi gini, 1/3. Yang ini juga sama, 1/4 karena ini negatifnya di bawah, diputar jadi 4 pangkat 2/1. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke bentuk variasi ada variabelnya ya. Mungkin udah kangen sama aljabar ya. Nah, ini ada A pangkat minus 2, B pangkat 3, dan C pangkat minus 4. Posisinya ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini sama-sama negatif nih. Apakah hasilnya tetap sama kayak begini atau ada yang berubah posisi? Ya, kita lihat hasilnya adalah C-nya berubah posisi yang asalnya di bawah menjadi di atas dan negatifnya udah hilang. Begitu pula dengan yang A. A-nya juga menjadi positif pangkatnya ya. Jadi A pangkat 2 dikali B pangkat 3. Dan biasakan tulisan kalau huruf itu alfabet A dulu baru B. Oke. Nah, selanjutnya kita ke pangkat pecahan. Pangkat pecahan itu bentuknya kayak gimana sih? Nah, kayak gini. Ini pangkat pecahan A pangkat M per N. Ya. Nah, ini tuh artinya kalau pangkat pecahan itu bentuknya menjadi bentuk akar. Nah, ini dibacanya akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, kayak gini ya. Warnanya sengaja dibedain supaya bisa menentukan kalau misalnya pangkat pecahan itu kalau dijadiin bentuk akar tuh si angka di N ini posisinya jadi di mana. Hati-hati ketukar ya. Sama M-nya juga ini nanti di mana. Nah, contohnya begini. 4 pangkat 3/5. Nah, kalau mau bentuk kayak gini berarti N di sini harusnya yang mana? 3 atau 5? Nah, harusnya adalah 5. Berarti hasilnya begini nih. Akar pangkat 5 dari 4 pangkat 3. Nah, ini jawabannya ya. Jadi kalau misalnya ubahlah bentuk pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Nah, kayak gini. Ini hasil akhirnya. Selanjutnya. Nah, di sini 5 pangkat 2/2. Ya, mungkin teman-teman tahu ya, 2/2 itu hasilnya berapa? 1. Nah, kalau misalnya kita mau ubah jadi bentuk kayak gini, bisa. Tapi ini agak aneh nih. Loh, kok nggak ada angka 2-nya? Nah, kalau ini bentuk akar 2 itu jarang ditulis. Karena kita udah kenal kalau bisa akar dari 5 pangkat 2 itu artinya ini tuh udah pasti 2 ya kalau nggak ada tulisannya. Selebihnya itu kalau 3, 4, 5, dan selanjutnya itu ada angkanya. Nah, ini akar dari 5 pangkat 2. Ini artinya apa? Sama dengan 5. Nanti kalau teman-teman nemu bentuk kayak gini, langsung nggak usah banyak mikir lagi. Oh, ini artinya adalah 5. Jadi kalau misalnya akar, terus di dalamnya 5 pangkat 2 atau nanti dipangkatin 2 gitu ya, itu tuh artinya angka itu sendiri gitu.
Toh ini udah kebuktian ya. Jadi ini 2/2 adalah 1, 5/1 adalah 5. Ya. Oke ya, selanjutnya bentuknya agak unik. Nah, kalau ini agak berbeda nih sama yang di atas. Coba perhatikan. Kalau pecahan kan ada pembilang dan penyebut. Kalau di sini pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Hasilnya udah tok kayak gini aja. Nah, ini kebalikannya. Pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, teman-teman kan kalau di pecahan, tahu ya kalau 5/2 ada bentuk campurannya, yaitu 2,5. Gitu kan, 2, 1/2 kayak gitu kan. Nah, kalau di bentuk akar juga bisa gitu. Kita kan patokannya ini per 2 ya. Kalau per 2, ini 2-nya nggak ditulis kayak tadi tuh. Nah, sekarang 5-nya di dalam, jadi akar dari 3/5. Nah, kita pecahin 5 itu, kan kita udah belajar sifat sifat pangkat positif ya. 5 itu dapat diperoleh dari 2 ditambah 2 ditambah 1. Dan kalau pangkatnya ditambah, itu artinya si bentuk 3-nya harus dikalikan. Oke. Nah, berarti ini 3/2 dikali 3/2 dikali 3/1. Pertanyaannya, kenapa harus jadi pangkat 2? Karena ini bentuknya adalah akar eh, akar 2, bentuknya akar 2 ya. Supaya apa? Supaya bisa hilang nih. Kalau 2/2 kan hasilnya adalah 1, jadinya berdiri itu sendiri. Ini kita cek ya. Nah, ini kita potong dicacah-cacah. Ini sama aja ya artinya. Jadi akar 3/2, selanjutnya akar 3/2 itu berapa? Sama kayak gini juga kan? Berarti angka itu sendiri kan yang di dalam. Berarti 3 kali 3 kali akar 3. Karena akar 3 kan kita nggak tahu hasil akhirnya kayak berapa, cuman tok segitu akar 3. Nah, kita tinggal ngaliin aja. 3 kali 3 hasilnya 9. Akar 3-nya ngapain dong? Nempel aja gitu. Jadi hasilnya adalah 9 akar 3. Jadi ini tuh jawabannya adalah 9 akar 3. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih.